dengan adanya investasi ini, karena besar harapan kami Pak, dengan kondisi daerah kita, kabupaten kita, Kabupaten Seluma, terkhusus di desa kami, Kecamatan Ulu Talo, Desa Banyu Kencana, sangat terisolir sekali Pak. Jadi harapan kami dengan adanya investor yang akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, bisa mendapatkan penghasilan atau pendapatan asli daerah, sehingga desa kami yang terisolir ini bisa dibangun infrastrukturnya Pak. Dan selain itu juga terkait dengan dampak lingkungan, kami juga berharap kepada PT ESDMU apabila terjadi bencana yang sifatnya mungkin tidak bisa kita pungkiri, agar sekiranya dapat segera ditindaklanjuti Pak. Mungkin demikian, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, baik, terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan pendapat ataupun juga tanggapan dari perspektif yang berbeda, dan sekarang saya akan buka pertanyaan terbuka bagi yang ada di sini. Saya kasih kesempatan untuk 2 orang penanya. Ya, kita ke mahasiswa dulu ya. Baik, silakan dari, ya silakan. Silakan digunakan alat pengeras suaranya. Perkenalkan diri dulu. Dari Baik, mana? sebelumnya saya tidak mau memberikan tanggapan, saya akan menunggu Bapak Bupatinya terlebih dahulu. Ya, berarti belum ingin berbicara ya. Silakan, saya persilakan untuk peserta yang lain. Ya, karena di sini juga hadir ada LSM juga, kemudian ada mahasiswa. Ya. Makasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Dandrem, Bapak Kapolres, Bapak Ibu Kajari, kemudian yang saya hormati Bapak Direktur PT SDM Energi Suah Dinamika Muda, Bapak Hermansah, ya. Serta tuan-tuan sekalian, Bapak Kepala Desa, 14 desa penunjang di Kabupaten di Ulu Talo, Kecamatan Ulu Talo, ya, khusus. Dalam kesempatan ini perkenalkan, saya putra daerah Ulu Talo. Saya bicara untuk atas nama 14 desa penyangga yang ada di Ulu Talo. Saya lahir 8 Juni 1974 di Desa Pagarbanyu, Kecamatan Ulu Talo. Saya adalah ketua KNPI pertama di Kabupaten Seluma ini. Sayalah yang meletakkan dasar-dasar pemuda di Kabupaten Seluma ini. Jadi itu satu. Kedua, saya adalah sebagai pengacara, sebagai advokat. Artinya bahwa apa yang akan terjadi di desa 14 desa penyangga ini, 14 desa itu di pundak saya. Maka oleh karena itu saya ingin garis bawahi pertama bahwa saya sampaikan, kita tidak menolak investasi, tapi kita justru wajib dan harus mendukung investasi. Dengan syarat apa yang dikatakan oleh Ketua MUI tadi, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, kira-kira artinya begini, bahwa terjadi kerusakan di lautan dan di daratan itu akibat oleh pada ulah manusia. Nah, kita berharap dengan kehadiran perusahaan ini membawa dampak manfaat, maslahah mursalah bagi masyarakat Kabupaten Seluma, ya, khususnya 14 desa penyangga. Ini yang perlu kita garis bawahi. Yang kedua adalah bahwa Seluma, Kabupaten Seluma sampai hari ini masih termasuk kabupaten termiskin di dunia. Termiskin di dunia, ya. Contoh kasus saja, sinyal ini putus-putus. Ya.
Saya sudah hampir keliling di seluruh kabupaten se-Indonesia, nggak ada sinyal terputus-putus. Artinya, kalau ini investasi lalu kemudian kita legowo dan kita terima, rasanya kita akan menjadi kaya raya di Kabupaten Seluma ini. Saya ingin sampaikan bahwa saya ini bicara untuk atas nama 4 puyang. Puyang Ranggulawe, Puyang Balak Kasar, Puyang Panglima Gajah Garang, kemudian Puyang Megat. Dari cerita turun-temurun bahwa benar bahwa Bukit Sanggul adalah gunung emas. Itu adalah punya kami. Itu adalah harta warisan leluhur kami. Maka oleh karena itu, karena ada regulasi yang harus memang kita ikuti, ya, yang harus kita taati, kita juga tidak serta-merta, investasi, para investor kau tidak boleh, karena itu punya leluhur kami. Ini negara Republik Indonesia, Bung. Ya, ada aturan main yang memang harus kita ikuti. Maka pada saat dialog pertama, saya menarasikan saham 50%. Ya. Pemda 20%, sisanya Pemda Kabupaten Seluma, dan sisanya adalah 14 desa penyangga. 50% baru yang punya perusahaan. Tapi itu kan sebuah narasi. Narasi yang memang saya sampaikan kepada publik. Artinya bahwa jangan sampai ada investasi pembangunan tambang emas, tapi justru kita akan menjadi miskin. Itu yang paling penting harus digarisbawahi. Ya. Saya terharu juga dengan cerita Pak Herman tadi, bahwa ini proses pengeboran itu sejak tahun 2008. Saya udah catat ini. Kemudian 2006, 2008 perjuangan luar biasa. Lalu kemudian mereka izin IUP-nya, izin usaha menambangnya 2025. Lalu ini mereka kontraknya selama 20 tahun. Perjuangan mereka panjang. Perjuangan mereka sangat panjang. Tadi saya tanya-tanya juga bahwa apabila ini terjadi penambangan, maka setiap tahun kita akan mendapatkan 3,5 triliun. Ya, artinya ini sangat diuntungkan bagi Kabupaten Seluma, bagi masyarakat Kabupaten Seluma. Masalahnya adalah hari ini kita tidak mungkin lagi bicara soal saham, karena sudah aturan main yang memang diatur. Mohon maaf bapak-bapak, saya juga ngurus tambang emas di Konawe Utara. Kemudian saya ngurus tambang nikel di Halmahera Utara bersama Bapak Agus Rina Jamudin. Saya ini pulang kemarin, ya, saya baru pulang dari sana. Saya tahu ini aturan main. Maka oleh karena itu yang harus dibikin hari ini, yang harus dibuat hari ini adalah, maka saya tanya kepada Kanda, apakah sudah ada komitmen Pemda dengan pihak perusahaan? Sampai ini belum ada. Ya, di forum yang mulia ini, Pak Bupati yang mulia yang saya hormati, bahwa yang harus kita sepakati sebelum terjadi eksplorasi, sebelum turun eksplorasi, sebelum Helmi Hasan Gubernur keluarkan rekomendasi untuk eksplorasi, perlu adanya sebuah agreement, sebuah komitmen antara pihak perusahaan dengan pihak Pemda, dengan 14 desa penyangga. Ini yang saya pikir mohon notulen dicatat. Kalau dalam persidangan, apa yang terjadi di persidangan dicatat, itu menjadi sebagai bukti. Mohon dicatat dengan baik bahwa itu yang paling penting harus dilakukan. Kapan Pak Bupati menunjuk tim perumus untuk merumuskan ini? Benar apa yang dikatakan Kak Didi Rusadi dan Pak Ahmed Kamarsa, ya. Jangan sampai maksud kita, ya kan, ini berjalan, eksplorasi berjalan, langsung eksploitasi, lalu kemudian tahapan-tahapan dilakukan, kita tidak ada sebuah komitmen, agreement yang harus kita tanda tangani. Ini dilakukan oleh Pemda, disahkan oleh DPR, ya, disahkan oleh DPR. Jadi maksud saya sekali lagi, kata kuncinya adalah kita mendukung penuh investasi dan kita dukung ini. Lalu langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemda adalah komitmen, agreement antara Pemda dengan pihak perusahaan. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, tadi namanya belum disebutkan sepertinya. Dengan Bapak siapa tadi? Pak Ranggalang. Ya, baik, selanjutnya dari mahasiswa tadi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pox Popoli Pox Day,
Salus Populi Suprema Lex Exto. Suara rakyat adalah suara Tuhan, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Seluma dan Perkopinda Pemerintah Kabupaten Seluma, yang saya hormati DPRD Kabupaten Seluma. Maaf, bisa langsung saja nama, kemudian langsung Yang saya intinya. Maaf Mbak, di sini kan forum kita berdialog. Jadi bebas saya ingin menyampaikan apa saja. Ya, silakan langsung pada langsung intinya, saja. durasi. Baik, di sini. Jadi dapat kita ketahui bahwa kami daripada mahasiswa, perkenalkan nama saya Rego Bangkito, saya dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, saya sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Seluma. Jadi di sini yang harus saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami daripada mahasiswa menyiapkan dua argumentasi penting. Yang pertama, kajian daripada yuridis. Yang kedua, kajian daripada sosiologis empiris. Dapat kita ketahui bapak-bapak, ibu-ibu, Kabupaten Seluma sekarang ini banyak problem yang terjadi di Kabupaten Seluma sekarang ini. Dapat kita ketahui juga bahwasanya pertambangan ini apakah sudah memiliki izin IUP, apakah sudah memiliki izin AMDAL, apakah sudah kajian lingkungan hidup strategis, apakah sudah ada UPH, UPL yang melibatkan masyarakat Seluma tentunya. Di sini yang harus kami pertanyakan, karena kenapa? Apakah hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara. Dan tentunya dapat kita ketahui ketransparan publik ini harus tetap diutamakan Bapak Bupati. Maka dari itu dapat kita ketahui mengacu pada Permen LHK Nomor 26 Tahun 2018 bahwa penerbitan AMDAL dan KHLAS itu harus menerbitkan dan melibatkan masyarakat setempat. Maka dari ini kami meminta daripada pihak perusahaan untuk menunjukkan hasil daripada izin AMDAL, hasil daripada kajian lingkungan strategis, kajian daripada UPL dan UPH-nya Bapak Ibu. Dan yang kedua, argumentasi daripada sosiologis dapat kita ketahui Bapak Ibu bahwasanya penambangan ini nanti akan daerah aliran sungai. Maka dapat ketahui Badan Pusat Statistik Kabupaten Seluma bahwa ada 12.000 hektar pertanian dan kurang lebih ada 15.000 hektar perkebunan sawit, kopi dan kelapa, dan yang itu nantinya akan berdampak ke depannya Bapak Bupati. Maka dapat kita ketahui bahwa sosiologis yang paling kena nantinya itu masyarakat setempat itulah. Yang kedua Bapak Ibu, dapat kita lihat bahwasanya nanti kesehatan masyarakat Seluma akannya dampak tambang tersebut Bapak Ibu. Dan yang kedua, kajian daripada ekologis dan sekitar Bapak Ibu. Dapat kita bahwa tambang-tambang tersebut akan mencemari sianida dan merkuri, yang dimana menurut data Kementerian SDM bahwa satu merkuri saja bisa mencemari 1.000 liter air Bapak Ibu. Dan terjadi karena kenapa Bapak Ibu, kita harus melihat secara pakai data. Dan yang kedua, dari segi alam flora dan faunanya Bapak Ibu, dapat kita ketahui bahwasanya menurut BKSDA harimau di Sumatera itu hanya tertinggal kurang lebih 40 saja Bapak Ibu. Kemana inyek kita ni kalau balik Bapak Ibu, amutan kita ni lah digunduli kemana? Yang kedua, ikan sema Bapak Ibu. Pernah Bapak Ibu makan ikan sema? Ikan sema tu lemak Tegalau. Nah amulah ada merkuri ni kemana lagi kita nak nala ikan sema Bapak Ibu? Dapat kita ketahui di situ dampak yang akan terjadi Bapak Ibu dengan adanya merkuri dan sianida tadi. Dan di sini Bapak Ibu, saya akan membantah yang disampaikan oleh presidium yang terhormat Kabupaten Seluma. Saya sangat bangga dengan presidium Kabupaten Seluma yang bisa mendirikan Kabupaten Seluma sampai kali ini. Tapi maaf Pak, dapat kita ketahui bahwasanya Bapak bilang tadi bahwa akan ada 3.000 pekerja, akan ada 10.000 pekerja. Dapat kita ketahui bahwa di sini menimbulkan pertanyaan kritis.
Bagaimana proses penerimaan nantinya para pekerja tambang ini? Apa regulasi yang akan mengaturnya para pekerja apa terjadi kecelakaan? Dan berapa lama pekerja ini akan diperkerjakan di tambang itu nanti? Begitu cara pikir kita, Bapak Ibu. Kita harus melihat ke situ. Berapa banyak yang akan terdampak jika adanya tambang ini. Dan yang kedua, dari segi ekonomi, Bapak Ibu sekalian, Kabupaten Seluma ini bukan tambang, Bapak Ibu sekalian. Menurut rancangan tata ruang wilayah Provinsi Bengkulu tahun 2022 sampai 2024, bahwasanya Seluma ini 40 sampai 60% itu wilayah konvensi perkebunan, Bapak Ibu. Dapat kita ketahui, bukan wilayah pertambangan kita ini, Bapak Ibu. Jadi, pada dasarnya, kita harus melihat juga nantinya perekonomian ini bukan saja pada tambang. Karena kenapa? Seluma ini fokus utama untuk kita memajukan ekonomi. Yang harus diperlihatkan itu pertanian, perkebunan, dan perikanan. 3 ini saja, Bapak Ibu, tambah tambang, aku yakin Kabupaten Seluma akan maju. Karena kenapa? Kami sebagai pemuda Seluma yang nantinya akan berdampak panjang kepada Kabupaten Seluma ini, Bapak Ibu. Karena kenapa? Jangan naif kita, Bapak Ibu. Harus kita lihatkan bahwa keterlibatan daripada masyarakat ini haruslah yang utama. Dan yang kedua yaitu dari segi pembangunan. Kami tidak menolak pembangunan. Kami sangat mendukung daripada pembangunan. Tapi yang harus kita lihat, apabila pembangunan itu mengancam kelangsungan hidup masyarakat, itu seharusnya yang harus kita tolak, Bapak Ibu. Dan maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, kami mahasiswa, kami tidak anti tambang. Kami mahasiswa tidak anti pembangunan. Kami mahasiswa tidak anti adanya investor yang masuk sini. Tetapi kami mahasiswa akan berdiri paling depan apabila course yang dihidupkan masyarakat itu dirugikan lebih banyak daripada keuntungan yang didapatkan. Maka dari itu, tindak tunduk terdiam untuk ditindas, maka bangkit untuk melawan. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, yakuza. Baik, terima kasih. Itulah sampaian dari saya. Semoga didengar oleh Bapak Ibu yang terhormat di pemerintahan Kabupaten Seluma yang saya cintai dan yang saya banggakan. Saya Rego Bangkito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hidup warahmatullahi mahasiswa. wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih, berapi-api sekali ini. Kita dengarkan dulu tanggapan dari seluruh narasumber di sini. Mungkin siapa dulu yang ingin mengawali? Silakan mungkin dari Pak Herman dulu atau Pak Bupati dulu yang ingin menanggapi. Baik, terima kasih atas tadi komentar, masukan, kemudian pendapat yang lain. Jadi prinsipnya adalah bahwa kita hari ini mendengarkan berbagai masukan, berbagai pendapat dari yang hadir. Tadi kita ketahui bersama, saya ini udah nyatat ada sekitar 7 lembar lah. 7 lembar kata-kata bapak-bapak, ibu-ibu yang saya catat. Nanti akan kita pertajam lagi. Tapi intinya sebenarnya sudah saya dapat tadi. Adalah komitmen antara Kabupaten Seluma, DPRD Kabupaten Seluma dan pihak investor. Di situ akan kita konkretkan apa-apa yang harus kita tuangkan. Nah, jadi setelah ini kita akan menerima ini kira-kira apa yang menjadi masukan. Misalnya tadi ada dari KNPI, dia minta disekolahkan karena tambang ini punya waktu 2 tahun. Maka SDM kita selama 2 tahun ini akan kita persiapkan. Nah, itu contoh konkretnya seperti itu. Kemudian dari sisi konsumsi tambang, makanan untuk tambang, berarti kita harus membina peternaknya. Kita harus siapkan pertaniannya. Kita harus siapkan perkebunannya. Jadi kita detailkan nanti mungkin sesuai dengan peraturan tentang status halalnya, status dengan kesehatan hewannya. Karena ini ada mungkin regulasinya, akan kita bina
bagaimana konsumsi PT itu harus kita beli atau kita kelola di Kabupaten Seluma. Ketika itu kita bisa ada, apa salahnya UMKM, petani, perkebunan yang ada di Seluma kita libatkan dengan maksimal. Kita punya waktu untuk memberikan kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok peternak ini untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan dari PT. Ada banyak Bapak Ibu yang saya tulis di sini, tapi intinya mungkin itu komitmen konkret, perjanjian konkret yang merupakan sejarah untuk Kabupaten Seluma ke depannya. Mungkin itu tanggapan saya, nanti mungkin dari mahasiswa luar biasa tadi berapi-api, mungkin nanti pihak PT bisa mendetailkan izin-izin dan tahapan-tahapan izin itu keluar. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa ini dia ingin tahu bagaimana proses yang baik, proses yang benar tentang terbitnya izin. Dampak lingkungan yang dikeluarkan oleh kampus, oleh profesional, dampak-dampak sosial yang sudah dikaji oleh beberapa kampus tentang lingkungan, tentang sosial, kemudian dampak-dampak flora, fauna ini sangat baik. Mungkin itu mahasiswa pengen lebih detail lagi. Saya rasa kalau di bidang akademik ini memang core bidangnya akademisi. Jadi mungkin bisa dijawab nanti dari pihak kampus yang mengeluarkan statement bagaimana dampak lingkungan, bagaimana teknik untuk pembukaan eksploitasi tambang, nanti akan dijawab oleh pihak investor. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Teknisnya mungkin kita bicara santai. Kemudian pendapat yang santai bagaimana kita akan tulis, kita akan konkretkan lagi, kita tajamkan lagi apa-apa yang harus kita lakukan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berpengalaman. Pak Dewan maunya seperti ini, umum, masih umum Pak Dewan. Intinya untuk Seluma baik, jalankan. Nah, kata-kata baik inilah yang harus kita konkretkan lagi, apa-apa yang harus kita kerjakan. Kemudian untuk dampak-dampak ekonomi dan lain-lain mungkin itu nanti ada di kajian terkait dengan studi kelayakan bisnis pasti ada. Baik dampak dari PT, dampak dari Seluma. Tadi ada masukan juga bentuk tim untuk merumuskan MOU ini yang paling penting ini kalau menurut saya untuk Seluma. Seluma harus membentuk tim MOU untuk perusahaan PT. Nah, tim ini mungkin dikonkretkan lagi Pak, saya minta masukan tim ini dari apa saja. Apakah tim dari akademisi, tim dari hukum, tim dari dewan. Nah, mungkin saya minta masukan apa yang sudah terbiasa terjadi di kabupaten lain tentang MOU untuk PT tersebut. Karena tim ini saya rasa ini tim yang sangat bekerja. Bagaimana merumuskan konkret apa yang menghasilkan produk dari pemerintah Kabupaten Seluma. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Bupati. Ya, ada tambahan dari pihak perusahaan, Pak Herman, silakan. Tadi juga ada penekanan ya dari Pak Ranggolawe tadi ya, bahwasanya jangan sampai ada investasi tapi masyarakat jadi miskin. Itu bisa kita garis bawahi juga. Kemudian tadi permasalahan izin-izin dan segala macam tadi yang sudah disampaikan oleh adik mahasiswa kita. Silakan Pak Herman untuk menanggapi. Terima kasih. Jadi secara umum saya bisa menangkap bahwa ada rencana atau pemikiran dari para hadirin sekalian, juga dari Pak Bupati untuk membuat MOU antara pihak Pemkab Seluma, DPRD, mungkin lurah dengan pihak kami siap untuk melakukan itu. Nanti ada tim legal kami yang bicara. Itu yang pertama. Kemudian yang memang menarik ini isu lingkungan. Orang berpikir kalau menambang emas itu pakai merkuri seperti di Gunung Botak atau di tempat lain. Kami tidak pakai merkuri, Pak. Jadi prosesingnya sangat berbeda. Itu yang dilakukan akan kami lakukan mirip seperti yang sudah dilakukan di Martabe, Sumatera Utara. Jadi bapak-bapak bisa
melihat yang di sana, apa yang terjadi di sana. Karena batuannya secara geologis batuannya sama dengan Martabe. Jadi prosesnya seperti sana. Kemudian mengenai lingkungan, kawasan hutan, perlu kami sampaikan begini. Saat ini ada Satgas PKH yang diketuai oleh Pak Febri Jampitsus. Beliau mengawasi kita semua. Kalau ada apa-apa, kami urusannya ya kejaksaan gitu. Nggak mungkin kami kelanggar itu, gitu. Itu kami sadar betul. Kemudian ada hal lain. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Emas yang kami produksi nanti rencananya sebagian besar adalah berupa bulion. Bulion itu balokan emas yang masih mengandung perak. Jadi kira-kira kalau bahasa awamnya mungkin emas 18 karat atau 16 karat, kurang lebih seperti itu. Belum emas 24 karat. Dan itu yang beli adalah bank. Bank bisa dari Indonesia atau dari Swiss atau dari mana saja. Nah, mereka itu sangat concern terhadap dampak-dampak lingkungan. Kalau misalnya emas ini diproduksi dari suatu industri penambangan yang merusak lingkungan, pasti mereka nggak akan mau beli itu. Pasti. Jadi kami nggak mungkin melakukan hal itu. Bunuh diri kami kalau melakukan itu. Jadi itulah yang jadi satu tadi kami sebutkan, ada pengawasan dari khususnya Jampitsus, Satgas PKH Pak. Terus kemudian ada tadi dari pembelinya juga begitu Pak. Sama, itu mereka juga sangat concern terhadap itu. Nah, kemudian kepada anakku mahasiswa tadi dari, masih ada kah? Hah? Masih, ya. Ini menarik, semangat. Saya kebetulan waktu mahasiswa di Bandung juga ketua himpunan, aktivis juga. Dan jujur aja, 4 kali ditangkap oleh polisi di Poltabes. Zaman saya, waktu itu yang bisa nangkep bukan hanya polisi, tapi waktu itu ada Laksus zaman saya itu. Jadi kami paham betul, sampai satu saat waktu itu kepala di Bandung itu Poltabes, kepala polisi kota besar. Poltabes ngomong kepada kami yang ditangkap beberapa orang itu, mengatakan gini, kalian kalau demo bakar-bakar ban apa di jalan, maka berhadapan dengan anak buah kami dan kalian pasti kalah, dia bilang gitu. Tapi kalau kalian berdiskusi menggunakan akal sehat kalian dengan ilmu yang kalian punya, kalian bisa mungkin menang. Oleh karena itu saya ajak anakku mahasiswa, mari kita diskusi. Diskusi bagaimana mengawasi, mengelola tambang ini supaya bermanfaat buat masyarakat. Kami siap, bahkan kami siap datang juga ke kampus kalian. Berdiskusi, ayo, karena memang dulu itu kerjaan kami itu, gitu loh. Jadi sekali lagi demikian tanggapan kami secara umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada tambahan lagi mungkin dari Pak Aldi? Ya, sebentar. Silakan. Ada tambahan? Izin sedikit Pak Bupati, terkait MOU tadi kan sebenarnya kan sudah ada garis merah Pak Bupati. Tinggal apa-apa yang disampaikan di dialog ini dapat tertulis dalam suatu MOU. Nah, kalau kami biasanya di pemerintah pusat tuh yang menyusun MOU ini tergantung pihaknya. Apakah Pak Bupati pihak pertama atau pihak kedua? Kalau Pak Bupati menjadi pihak pertama, Pak Bupati yang menginisiasi. Kalau di pemerintah pusat kita biasanya bekerja sama Pak Jamdatun. Kalau di sini kan ada Pak Kajari kan, bisa berkoordinasi terkait dengan gimana sih bentuk MOU ideal. Jadi bisa bertanya ke Pak Kajari karena Pak Kajari itu punya kasih datun kan, kasih pada datun yang biasanya menelaah terkait MOU ini terkait pemerintah. Jadi
bisa melibatkan. Jadi apa isinya dan apa yang diusulkan dan bagaimana pelaksanaannya, dan biasanya kalau kami tuh MOU itu ada PKS juga Pak Bupati. Jadi ketika MOU sudah